突然の申し出で恐れ入りますが。 Oke, rekan Wibowo 92 di sini. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Mao yang ditawari Chiho untuk bekerja di Nagano. Di saat yang bersamaan, mereka bertemu dengan Emi, Arasu, dan Suzuno di onsen. Dan Emi meminta untuk dipekerjakan juga seperti Mao dan yang lain. So, kali ini gue akan membawakan alur cerita anime Hataraku Sama season kedua, episode ke-9. Kencangkan selimut kalian, ambil cemilan adik, kakak, atau anak tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Let's go! Cerita diawali dengan dilanjutkannya adegan menegangkan di mana mereka harus menghindar dari beruang yang tengah kelaparan. Namun, dikarenakan Hitoshi yang menangis, membuat keberadaan mereka diketahui oleh sang beruang. Mao kemudian meminta Asia untuk membawa mereka ke tempat Kazuma. Dirinya dan Emi akan mengalihkan perhatian sang beruang. Setelah Asia menggiring mereka, terlihatlah Emi dan Mao yang hendak mengalihkan perhatiannya. Namun, secara tiba-tiba, sebuah mobil hitam melintas dengan membunyikan klaksonnya, sehingga membuat sang beruang menerjang maju ke arah Mao dan Emi. Sangarnya, sang mama muda ini berhasil menghentikan terjangan beruang hanya dengan tangan kosong. Terlihatlah Emi yang tengah beradu kekuatan dengan beruang tersebut. Inilah penyebab kita tidak boleh mengusik mama. Bukannya membantu, Mao hanya menanyai kondisi Emi. Sontak saja membuat Emi memarahinya dan tak lama berselang, di tengah para penonton yang menyaksikan adu power emak-emak lawan beruang, Kazuma datang dan terkejut dengan pemandangan langka di hadapannya. Saking emosinya, Emi menggunakan sedikit kekuatan fisiknya dan menghajar sang beruang. Belum sempat jatuh, Emi memegangi tangan sang beruang dan langsung membantingnya ke tanah begitu saja. Dan sang beruang pun dibuat KO hanya dalam hitungan detik. Gimana? Masih mau lawan emak kalian? Oke, lanjut. Setelah membanting beruang tersebut, di mana momen itu telah disaksikan oleh keluarga Chiho, Emi pun menjadi kehabisan kata karena ulahnya sendiri. Bahkan, Arasu menyoraki mamanya tersebut. Scene berlanjut di rumah keluarga Sasaki, di mana Urushihara tengah melihat berita dengan gambar beruang yang tumbang. Berita tersebut berisikan mama muda yang gelut lawan beruang. Di belakang Urushihara, Emi terlihat tengah meratapi apa yang telah terjadi sebelumnya. Karena ada kebisingan di luar, Urushihara pun mengintip lewat jendela. Dan ternyata banyak wartawan yang berkumpul untuk mewawancarai Emi. Emi merasa emosi karena semua itu disebabkan oleh mobil yang melintas sebelumnya. Terlihatlah Suzuno yang baru saja tiba beserta Kazuma. Rupanya Kazuma datang untuk bicara. Terlihatlah Kazuma yang menundukkan kepala untuk berterima kasih kepada Emi karena telah melindungi istri dan putranya. Emi yang terkejut pun merasa canggung karenanya. Setelah keluar, Suzuno merasa lega karena dirinya tidak perlu mengubah ingatan Kazuma. Ditambah, Kazuma dan Hinako tidak memberitahukan tentang hal tersebut padanya. Menurut Suzuno, mereka tak akan membicarakannya dengan orang luar. Suzuno yang menyebut tentang gelar pembunuh beruang membuat Emi terkejut dan menanyakan maksud dari gelar tersebut. Urushihara yang mendengarnya pun menjadi tertawa dibuatnya. Suzuno kemudian memberitahu bahwa julukan itu berasal dari Mao dan Asia. Mengetahuinya membuat emosi Emi membara bukan main, dan ketika Emi ingin meluapkan emosinya tersebut, Suzuno menghentikannya karena Mao dan Asia baru saja pergi dengan paman Chiho. Emi kemudian bertanya di manakah Arasu. Dirinya dibuat khawatir karena mengira Arasu tengah bersama dengan Mao. Namun Suzuno memberitahu Arasu yang tengah tertidur dengan Hitoshi. Dirinya meminta Emi untuk tidak khawatir. Namun Emi merasa takut jika Arasu menyebutnya dengan gelar tadi. Urushihara kemudian menyamakan gelar tadi dengan gelar pahlawan Emi. Sontak saja membuat Emi semakin emosi dan melemparkan Urushihara dengan bantalnya. Singkat waktu, setelah membantu pekerjaan paman Chiho, Mao dan Asia diberitahu bahwa berkat panel surya pinjaman Kazuma membuat bisnis mereka menjadi 3 kali lipat dari milik kakek Chiho. Sang paman juga memberitahukan semua hal mengenai penjualan sayur-sayuran keluarga mereka. Mereka yang melihat panel surya tersebut diberitahu bahwa listrik dari panel itu dapat menyalakan kipas di dalam rumah kaca. Dan hal tersebut sangat membantu mengatur suhu dan kelembapan di dalamnya. Mao yang melihat dan mendengar itu semua memahami sesuatu alasan dibalik alam iblisnya yang terus berperang sebelum disatukan olehnya. Di tengah rasa baper Mao, Asia hanya bisa memandangi tuannya tersebut. Tak lama berselang, paman Chiho mengajak mereka untuk pulang.
Setibanya di rumah, seseorang tengah berbicara pada bibi Chiho. Orang tersebut adalah ketua asosiasi warga yang bernama Onda. Karena Onda yang belum pernah melihat Mao dan Asia, Paman Chiho pun mengenalkan mereka pada Pak Onda. Rupanya, Pak Onda tengah memberitahu bahwa ada pencuri ladang di wilayah mereka. Mendengar laporan tersebut, membuat mereka berkumpul untuk membahas perihal pencurian ladang. Urshihara memberitahukan bahwa masalah tersebut telah masuk berita namun tidak FYP. Urshihara menyarankan untuk mengadakan patroli malam. Emi meragukan patroli akan berhasil. Tidak hanya karena ladang yang sangat luas, melainkan juga karena mereka yang tidak tahu modus dari pelakunya. Di tengah diskusi dan Mao yang menganalisa situasi, di mana Mao menyinggung tentang pencurian yang langsung dari ladang, maka seharusnya mobil pelaku bukanlah pick up atau truk besar. Emi yang menanyakan maksudnya, mau memberitahu bahwa mereka pernah melihat mobil yang cocok dengan semua hal itu. Mobil yang dimaksud Mao adalah mobil yang membunyikan klakson sebelumnya. Emi nampak baru menyadari hal tersebut. Meski hanya tebakan, namun Mao menduga pelaku akan datang malam nanti. Di tengah Mao yang sedang kebingungan, Urshihara memberitahukan untuk meminta bantuan keluarga Sasaki. Namun, Mao mengingatkan tentang dirinya dan Emi yang diserang oleh beruang karena bunyi klakson sebelumnya. Membuat Mao berpikir bahwa pelaku takkan ragu melukai orang. Mao nampak mengkhawatirkan keluarga Sasaki jika terlibat. Susuno kemudian bertanya bagaimana mereka akan berjaga, karena mereka hanya berlima. Belum selesai bicara, Nenek Chiho masuk yang sontak saja membuat mereka semua terkejut bukan main. Bahkan Emi tak bisa merasakannya sama sekali. Rupanya, sang nenek mendengar semua obrolan mereka tadi. Namun sang nenek menenangkan mereka semua karena dirinya tak akan memberitahukan siapapun. Sang nenek menduga mereka semua bukan orang biasa. Namun yang terpenting baginya adalah mereka yang mau melindungi keluarganya. Sang nenek kemudian meminta Urshihara untuk menunjukkan laptopnya padanya. Rupanya, sang nenek tengah melihat map keseluruhan ladang keluarganya. Dan sang nenek pun menggambar sebuah denah simpel dari ladang keluarganya. Sembari menggambar, sang nenek juga menjelaskan semua detail yang terjadi dan trek yang bisa dilalui oleh mobil. Karena penjelasan sang nenek, Asia menyimpulkan mereka hanya perlu berjaga di dua tempat. Namun, Urshihara meminta mereka berhenti dan menunjukkan sebuah lokasi di denah sang nenek. Meski bukan sebuah ladang, namun menurutnya dirinya lebih tertarik dengan hal tersebut daripada sayuran. Karena mereka yang tidak paham maksud dari Urshihara, Urshihara memberitahukan benda itu akan lebih berharga daripada banyaknya sayuran. Mereka pun akhirnya menyadari maksud dari Urshihara. Urshihara pun menyimpulkan bahwa pelaku akan mengincar panel surya. Setelahnya, terlihatlah Mao yang dipasangkan dengan Suzuno, dan Suzuno mengatai Mao yang tidak berguna jika tak ada sihir. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara mobil dan Suzuno langsung menarik Mao untuk menunduk. Mao menduga bukan itu mobil yang mereka maksud. Karena tidak memperhatikan, tanpa disengaja, Mao meremas bakpao mini Suzuno. Sehingga buat wajah Suzuno memerah dibuatnya. Suzuno yang memerah pun langsung mengaperkat Mao ke udara. Di tengah keributan mereka mendengar suara mobil kembali. Dan benar saja, mobil kali ini adalah mobil sang pelaku. Suzuno yang melihat dengan sihirnya pun memberitahukan pada Mao menggunakan kode di tangannya. Yang rupanya pelaku berjumlah 4 orang. Mereka nampak telah mencuri satu semangka. Ketika Suzuno hendak mengincar mereka, Mao menghentikannya dan Suzuno yang marah pun dijelaskan oleh Mao. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi Emi. Singkat waktu, mobil tadi telah datang ke tempat Emi dan yang lain. Para pelaku yang turun dari mobil pun tengah dipantau oleh Urshihara. Terlihatlah para pelaku yang sudah melepaskan panel surya keluarga Sasaki. Mereka yang tengah membawa panel suryanya, Asia pun datang memergoki mereka semua. Salah satu pelaku pun maju dan berniat menyerang dengan kunci pasnya. Namun, dengan sangat mudahnya, Asia berhasil merobohkan orang tersebut. Di tengah tertangkapnya satu pelaku lainnya kabur dengan mobil. Terlihatlah Emi yang memberikan kode untuk menyerahkannya pada dirinya. Emi kemudian menggunakan kekuatannya dan melesat maju untuk mengejar mobil tadi. Urshihara kemudian menghubungi Chiho dan memberikan arahan prediksi lokasi para pelaku selanjutnya. Dirinya meminta Chiho untuk memanggil polisi karena sudah dipastikan para pelaku tak akan lolos. Setelahnya, Urshihara memberitahukannya juga pada Suzuno. Terlihatlah para pelaku yang nampak khawatir karena takut ketahuan. Karena tidak memperhatikan jalan, terlihat Suzuno yang telah berada di tengah jalan. Para pelaku mengira mereka telah menabrak seorang wanita ketika mereka berencana untuk kabur. Namun, para pelaku tidak bisa melajukan mobil mereka. Ketika salah satu dari mereka turun untuk melihat apa yang terjadi, rupanya Suzuno dengan mata merah menyalahnya tengah menahan laju mobil tersebut. Bahkan dirinya juga mengangkat mobil itu dengan sangat mudahnya. Di tengah kepanikan, sesuatu telah mendarat di atas mobil mereka.
mereka. Situasi bertambah gawat dikarenakan Emi yang membuka atap mobil mereka dengan tangan kosong. Terlihatlah Emi yang tak seperti sosok pahlawan, melainkan seperti sosok penggambaran mama yang gak dikasih jatah uang oleh suaminya. Melihatnya, membuat mereka semua berteriak saking ketakutannya. Dengan wajah yang sangat menyeramkan, Emi meminta mereka untuk menerima pembalasan karena telah membahayakan orang lain. Melihatnya membuat salah satu pelaku ketakutan sampai membuatnya mengompol di celana. Salah satu pelaku lainnya pun nampak berhasil kabur. Terlihat Suzuno yang akhirnya menurunkan mobil tersebut dan Emi yang langsung mengejar sang pelaku. Di tengah pelariannya, apesnya, sang pelaku justru bertemu dengan Mao. Di tengah malam yang gelap, terlihatlah Mao yang dapat merubah kakinya menjadi kaki iblis. Petir merah pun nyambar di sekitarnya. Semua perkataan keren dan menyeramkan dari Mao dibalut dengan perubahan tubuh yang membesar secara tiba-tiba. Dan terlihatlah bayangan raksasa yang membuat sang pelaku langsung dibuat ketakutan bukan main, karena dirinya telah melihat sosok iblis di hadapannya. Mao kemudian nampak memegangi kepala sang pelaku dan dengan transformasi penuhnya, Mao menatap dengan tajam sembari meminta sang pelaku untuk membayar semua kesalahan seumur hidup mereka. Mao juga turut menyamakan para pelaku dengan dirinya dan pasukannya di masa lalu. Di dalam mobil, Kazuma nampak khawatir dengan Mao dan yang lain yang tengah menangkap para pelaku. Nenek Chiho memberitahu bahwa dirinya merasakan hawa dingin dari bawah gunung. Sang nenek memberitahu bahwa semua sudah berakhir. Chiho kemudian melihat Mao dan yang lain di pinggir jalan, dan sudah ada polisi juga di sana. Chiho kemudian berterima kasih pada semuanya. Nenek Chiho dan Kazuma nampak sangat senang karena mereka semua adalah teman Chiho yang sangat berharga. Scene pun berpindah ketika Mao dan yang lain telah tiba di kontrakan. Terlihatlah banyaknya paket yang dikirimkan oleh keluarga Sasaki untuk mereka semua. Asia nampak sangat bahagia dengan paket berisikan banyak sayuran dan buah-buahan dari keluarga Chiho. Semua itu sangat membantu anggaran makan mereka. Terlihatlah Mao yang tengah berterima kasih pada Chiho dan hendak berterima kasih juga pada keluarganya. Di lain sisi, Urashihara nampak tengah melihat berita kejadian sebelumnya, di mana para pelaku telah didakwa atas rangkaian pencurian, di mana para pelaku juga telah memakai uang pencuriannya hanya untuk bersenang-senang. Dan para pelaku membuat pernyataan aneh tentang mereka yang melihat iblis dan wanita berselimut api. Di sebelah kardus semangka, terdapat foto Mao dan kawan-kawan yang berfoto bersama keluarga besar Sasaki. Di posisi Emi juga dikirimkan banyak sekali sayuran dan buah-buahan. Arasu yang tengah bermain dengan boneka beruangnya karena bonekanya merasa takut. Arasu menenangkan bonekanya karena mamanya bukanlah pembunuh beruang. Mendengar yang membuat Emi terkejut dan mengiyakannya. Dengan emosi yang membara, Emi menargetkan Mao karena telah memberinya gelar tersebut. Emi kemudian mengingat alasan mengapa Mao bisa kembali ke bentuk aslinya. Suzuno menduga itu karena kapakan, di mana pameran tersebut adalah asli. Dan teror manusia dari kapas sejak zaman kuno dapat diubah menjadi sihir. Di tengah rasa penasarannya, Arasu memanggilnya dan menatap sosok mamanya tersebut. Tak lama berselang, Emirada menelponnya dan di tengah rasa bahagia sehabis dari Nagano, Emirada hendak bertanya pada Emi. Dirinya bertanya mengenai sosok bernama Layla yang pergi ke tempat Emi. Karena Emi yang nampak tidak mengenalnya, secara tidak terduga, Emirada bertanya bukannya Layla adalah ibu dari Emi. Mendengar yang membuat Emi langsung terkejut bukan main dibuatnya.